Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah itikaf Masjid Umar bin Khattab, juga jamaah itikaf di Masjid An-Nafi Dago, para pemirsa beberapa stasiun TV, pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio radio lain, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Yang biasanya jam 10, khusus hari Jumat ini kita ajukan menjadi jam 8. Kita akan lanjutkan membahas beberapa hujjah atau alasan yang dipegang oleh para ulama yang menyatakan bahwa para jin yang soleh pun masuk ke dalam surga. Sudah 7 dalil yang kita bahas. Sekarang kita lanjut dalil ke-8. Al-Quran surah Al-An'am 128 sampai 132 menyatakan, wa yawma nahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kasabu bima kanu yaksibuna ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ walikullin darajatun mimma amilu. Kata Allah, pada hari ketika kami mengumpulkan semuanya mereka semua di hari kiamat, Allah berfirman, wahai kelompok jin. Ini khusus ditujukan kepada bangsa jin. Kalian telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Berkatalah wali-wali para jin dari kalangan manusia. Ada wali setan di kalangan manusia. Ini ucapan di akhirat. Kata manusia yang menjadi wali setan, ya Allah, sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Si manusia senang dibantu oleh jin ketika di dunianya. Mereka itu ya para tukang sihir, para dukun, para peramal, ahli-ahli maksiat yang tergoda oleh rayuan setan. Sudah bersenang-senang.
dan kami telah sampai kepada ajal yang telah engkau tetapkan. Allah berfirman, nerakalah tempat kalian. Kalian kekal di dalamnya selama-lamanya, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Hakim dan Maha Alim. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi wali bagi sebagian yang lain. Orang durhaka menjadi wali setan, menjadi teman dekat setan. Ahli maksiat menjadi teman dekat sesama ahli maksiat. Orang kafir menjadi orang dekat sesama orang kafir. Masa orang mukmin mau bersahabat dekat dengan orang kafir? Kalau kita bersahabat dekat dengan ahli maksiat, dengan orang kafir, jangan-jangan kita pun setipe dengan mereka. Allah tuh yang menyatukan. Kata Allah, wa nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Kami menjadikan sebagian mereka menjadi wali, menjadi teman dekat bagi sebagian lain karena amal-amal buruk yang mereka lakukan. Ingat, kalau kita disatukan oleh Allah dengan orang durhaka, jangan-jangan kita pun orang durhaka. Maka disatukannya dengan yang kayak gitu tuh. Kalau kita ngegeng dengan gangster, kita juga minimal setipe gangster itulah. Lalu Allah berfirman, wahai bangsa jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian para utusan dari bangsa kalian yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan kalian pada hari ini. Jadi kita tuh nanti akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, sudah kita ketahui ada yang menyampaikan kepada kita. Termasuk kepada orang zalim yang menjadi wali syaitan tadi, mereka menjawab, qalu syahidna ala anfusina. Iya, kami menjadi saksi atas diri-diri kami. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Mereka menjadi saksi atas diri mereka bahwa dulu mereka kafir. Yang demikian itu Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum karena kezaliman para penduduknya dalam keadaan mereka lalai. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan walikullin darajatun mimma amilu, dan bagi setiap orang yang beramal baik ada derajat sesuai dengan amal baik mereka. Yang durhaka, yang zalim jelas dibinasakan, yang beramal akan diberikan derajat kemuliaan sesuai dengan kualitas amal mereka. Ini Al-An'am 128 sampai 132. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza 'amun fil jinni wal ins. Ini ayat umum untuk jin dan manusia. Dan di akhir ayat itu Allah mengabarkan bahwa masing-masing mereka akan diangkat derajatnya sesuai amalnya. Maka ayat ini mengandung makna bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan dan para jin yang berbuat kebaikan akan memperoleh derajat kemuliaan dari amal baiknya sebagaimana juga dialami oleh orang-orang yang baik dari kalangan manusia. Jadi jin juga berdasarkan ayat ini ke surga, berdasarkan firman Allah, walikullin darajatun mimma amilu. Bagi masing-masing kelompok baik jin dan manusia ada derajat kemuliaan sesuai dengan amal yang telah mereka lakukan. Inilah alasan ke-8.
yang menyatakan bahwa para jin yang soleh pun ke surga. Kesembilan firman Allah dalam 2 ayat. Ayat pertama Fussilat 30. Isinya mirip. Fussilat 30 menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini Fussilat 30. Sesungguhnya alladzina, kalau kita menyebutnya atau menerjemahkannya orang-orang. Padahal alladzi dan alladzina, kalau alladzi untuk satu orang, kalau alladzina untuk banyak, bukan hanya orang, pokoknya yang saja. Yang ini bisa orang, bisa jin, bisa malaikat. Nah, yang berkata, baik manusia ataupun jin, innal ladzina, sesungguhnya yang berkata, innal ladzina qalu, sesungguhnya yang berkata, Rabb kami adalah Allah, iman. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah di atas keimanannya, iman kepada Allah. Tsumma istaqamu, lalu istiqamah. Apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Untuk apa? Untuk membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Jadi orang yang iman dan istiqamah di atas keimanan, malaikat akan turun ke mereka membisikkan ini. Kapan? Para ulama ahli tafsir di antara Imam Ibnu Katsir menyatakan di beberapa momen. Turunnya malaikat kepada orang istiqamah di beberapa momen. Di beberapa tempat, di beberapa alam. Pertama ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu momen yang krusial, kritis. Saat itu dia tahu dirinya mau mati, meninggalkan alam dunia, masuk ke alam kubur yang kebayang gelap, menakutkan. Semua orang tegang, semua orang stres, semua orang takut, semua orang sedih. Takut terhadap nasib dia di alam kubur, sedih terhadap apa yang dia tinggalkan. Meninggalkan keluarganya, hartanya, kawan-kawannya, dan seterusnya. Proyek-proyeknya, kalau dia pengusaha dan penguasa, gabung pengusaha. Sekarang ini pengusaha banyak yang jadi penguasa ya, dan penguasa banyak yang jadi pengusaha. Susah dibedakan tuh. Banyak orang-orang kaya punya banyak perusahaan, terjun ke dunia politik. Untuk apa? Ya, kepuasan manusia tidak hanya dengan harta, tapi juga dengan kekuasaan. Dengan harta sudah nggak aneh, ingin merasakan menjadi penguasa. Selain menjadi penguasa juga untuk mengamankan aset kekayaan mereka. Minimalnya dilindungi oleh power, oleh kekuasaan yang dimilikinya. Jadi kau sampai ke sana. Jadi orang yang akan mati stres, sedih terhadap apa yang ditinggalkannya. Takut terhadap masa depannya di alam kubur. Orang yang istiqomah di atas keimanan, didatangi malaikat, dibisiki, jangan takut, jangan sedih. Tapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu.
Akhirnya hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Tegar dia, yakin, percaya diri dengan nasibnya. Karena ada bisikan malaikat itu. Ini momen pertama nih. Bukan sekarang. Saya merasa iman dan istiqomah di atas iman. Mananya malaikat tengah hari waswahe. Belum saatnya, tenang. Kalau ingin segera datang, berarti ingin segera mati. Momen kedua di alam kubur. Ketika didatangi malaikat munkar nakir, stres, takut. Apalagi di alam kubur sempit, gelap gitu ya. Menyendiri, nggak ada kawan. Para pejabat yang biasa dikawal oleh bodyguard, oleh pasukan pengawal ketika di dunia, di alam kubur mah nggak ada bodyguard, pengawal yang mau dibayar menemani mayit di alam kubur. Walaupun nih umpamanya di kuburannya itu dibuat ruangan sedemikian rupa, ada AC, internet, TV, kulkas dengan makanan yang penuh. Temani nih bos kamu selama sebulan mah. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Sendiri, walaupun benar ini kenyataan, ada pengawal khusus gitu, dibuatkan ruangan di kuburannya. Ini kuburan, alam nyata. Sedangkan alam kubur, alam gaib yang entah di mana, entah bagaimana. Tetap si orang yang dikuburkan itu dibangkitkan kembali di alam kubur tanpa sepengetahuan pengawal yang ada di sana. Enggak. Munkar nakir enggak akan terlihat oleh orang-orang yang hidup. Enggak. Stres orang yang ada di alam kubur. Takut. Makanya disebut terjadi fitnah kubur. Salah satunya pertanyaan malaikat yang disertai bentakan dahsyat. Orang yang iman dan istiqamah di atas keimanan didatangi malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini ayat pertama Fussilat 30. Ayat kedua Al-Ahqaf 13-14 mirip tapi beda akhirnya. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Karena ada malaikat yang membisikkan tadi, mereka lah ahli surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah balasan atas amal yang mereka lakukan. Dua ayat ini menjadi dalil jin pun ke surga. Dari mana istidlalnya? Penerapan dalilnya pertama. Ahaduha ini yang pertama. Umumul ismil mausuli fiha. Keumuman isim mausul di dalam ayat ini. Isim mausul itu alladzina. Makanya tadi saya tidak menerjemahkan orang-orang. Kalau dalam Quran terjemahkan sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kan gitu ya. Tidak saya terjemahkan orang-orang, pokoknya yang sesungguhnya yang berkata. Sebab yang berkata begitu tidak hanya manusia tapi juga bangsa jin. Isim mausul di sini, alladzina di sini tidak hanya orang tapi juga mencakup bangsa jin. Jin yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Nah, sama bangsa jin mengalami sakaratul maut. Mereka mati. Mereka juga mengalami penderitaan sakit bila disakiti, mati apabila dibunuh.
masuk ke alam kubur. Iya, makanya jin juga ada rasa takut. Takut sakit, takut menderita, takut mati. Iya, jin takut. Karena mereka juga sama dengan kita. Jadi pertama isi mausul di sana umum. Tidak hanya manusia tapi juga bangsa jin. Jin yang istiqamah di atas keimanan tidak akan ada rasa takut, tidak akan berduka cita dan bagi mereka surga. Ini menjadi dalil jin juga ada yang ke surga. Kedua, tartibuhul jaza al-madhkurah ala al-mas'alah liyadulla ala annahu mustahaqqun biha. Kedua, urutan dari balasan yang disebutkan dalam masalah ini menunjukkan bahwa mereka juga berhak. Apa urutannya? Pertama, perkataan Rabb kami Allah. Urutan kedua, istiqamah. Siapa yang beriman kepada Allah dan istiqamah di atas keimanan itu, ini sebab. Akibatnya dia tidak akan takut, tidak berduka cita dan masuk surga. Wal hukmu ya'ummu bi umumi illatihi. Ini kaidah usul fiqih. Hukum berlaku umum sesuai dengan keumuman sebabnya. Di sini alladzina umum jin dan manusia. Siapa saja jin dan manusia yang memiliki sebab. Sebabnya itu pertama iman kepada Allah dan istiqamah di atas keimanan. Maka akibat yang dijanjikan juga akan diberikan. Yaitu gak ada rasa takut, gak ada rasa duka cita dan akan masuk ke dalam surga. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, fa idza kana dukhulul jannah murattaban 'alal iqrar billahi wa rububiyyatihi ma'al istiqamah 'ala amrihi faman ata bidzalik istahaqqal jazaa. Apabila masuk surga merupakan akibat dari adanya keimanan kepada Allah dan kepada kerububian Allah dan istiqamah terhadap hal itu, siapa yang melakukan itu berhak dia memperoleh balasan yang dijanjikan. Inilah dalil yang ke-9. Dalil tentang apa? Bahwa jin yang soleh pun masuk surga. Ke-10. Belumnya baru 2 poin. Poin ketiga. Annahu qala, bahwa Allah dalam ayat itu berfirman, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, tidak akan ada rasa takut atas mereka, tidak akan mereka bersedih. Merekalah para penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas amal yang mereka lakukan. Fadalla ala anna kulla man la khaufun alaihi wa la huznun fahuwa min ahlil jannah. Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang yang tidak merasa takut dan tidak sedih menunjukkan dia ahli surga. Sebab yang tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, tidak ada keburukan, tidak ada penderitaan, hanya di surga. Wa qad taqaddama fi awal ayat, di ayat yang pertama kita bahas sudah kita terangkan. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, baik manusia atau jin, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak akan bersedih. Maknanya annahu mutanawilun lil fariqain, bahwa ini akan teraih oleh dua golongan, jin dan manusia.
Wadallat hadhil ayah ala anna man la khaufa alaihi wa la huzna fahuwa min ahil jannah. Maka keterangan ini menunjukkan bahwa siapa orang yang tidak mengalami rasa takut, tidak mengalami rasa sedih, dia termasuk ahli surga. Baik manusia ataupun bangsa jin. Inilah alasan yang ke-9. Alasan yang ke-10, alasan terakhir yang menjadi dalil bahwa jin yang soleh pun masuk surga. Annahu idza dakhala musii'uhumun nar bi'adlillah fadukhulu muhsinihim al-jannah bifadlihi wa rahmatihi aula. Fa inna rahmatahu sabaqat ghadabah wal fadlu aghlabu min al adl wa lihadza la yadkhulun nar illa man amila a'mala ahli nar. Ke-10, apabila jin-jin yang jahat masuk neraka karena keadilan Allah. Kalau Allah memasukkan hambanya ke neraka itu karena keadilannya. Kalau yang durhaka masuk surga tidak adil. Yang soleh masuk surga, yang durhaka masuk surga. Ngapain itu jadi orang soleh? Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menjadikan orang soleh disamakan dengan orang durhaka? Yang soleh masuk surga, yang durhaka juga masuk surga. Adil tidak? Tidak adil. Coba di perusahaan, dari mulai direktur utama sampai OB, sampai cleaning service, gajinya sama semua. Adil enggak? Enggak adil. Fasilitasnya sama, enggak adil. Yang berprestasi dengan yang malas sama. Dikasih hadiah, dikasih fasilitas. Yang malas tidak dikasih SP. Yang merugikan perusahaan, yang korupsi tidak dipecat, tidak dipidana. Adil enggak? Enggak adil. Kalau dihukum baru adil. Untuk memberikan kesan atau efek jerak kepada pelaku dan efek takut kepada yang belum melakukan tapi sudah ada keinginan untuk melakukan. Jadi nggak jadi, si Anu juga tuh dihukum, nggak jadi itu. Orang durhaka Allah masukkan ke dalam neraka adil. Termasuk bangsa jin. Apabila bangsa jin dimasukkan ke dalam neraka karena keadilan Allah, maka dimasukkannya jin yang soleh ke dalam surga karena karunia dan rahmat Allah lebih utama lagi. Kenapa? Karena rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Dan karunia Allah lebih umum, lebih luas daripada keadilan Allah. Maka tak ada yang masuk neraka kecuali orang-orang yang mengamalkan amalan ahli neraka. Orang yang tidak mengamalkan amalan ahli neraka tidak akan masuk neraka. Hanya orang yang mengamalkan ahli neraka. Adil. Adapun masuk surga, ada orang yang tidak mengamalkan amalan apapun tapi masuk surga. Kan ada hadis. Ini banyak, bukan satu dua, baik kisah ataupun keterangan dari Nabi SAW. Ada orang umpamanya kafir, pas mau perang dia ikut. Ya Rasulullah, saya ikut perang dulu atau Islam dulu? Islam dulu atau syahadat. Ikut perang, mati tuh. Belum sholat sekali-kali acan ke surga tuh.
Ada seorang pembantu Nabi SAW, seorang anak, dewasa tapi bujang, entah single, entah jomblo, pokoknya belum menikah. Suka bantu-bantu di Nabi SAW. Tapi kafir, dia Yahudi. Suatu saat sakit parah, ditengok oleh Nabi SAW. Diajak masuk Islam. Anak ini karena melihat akhlak, perilaku mulia dari Nabi SAW sudah tertarik. Tapi takut sama bapaknya. Dia menatap bapaknya, isyarat seolah-olah minta izin masuk Islam. Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Akhirnya dia bersyahadat. Setelah itu mati, belum ibadah sama sekali. Kata Rasul SAW, kita lebih berhak ngurus anak ini daripada bapaknya. Ke surga tuh. Belum beramal apapun tuh. Kan ada tuh orang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat. Oleh Allah ditanya, apa kebaikan yang pernah kamu lakukan di dunia? Dia menyatakan ma'amiltu khairan qat. Aku tidak pernah mengamalkan amalan baik sedikit pun. Kecuali illa kuntu udayun nas. Dulu waktu di dunia aku suka meminjam-minjamkan uang kepada orang. Setiap kali aku suruh petugasku untuk menagih, aku bilang kepada dia, khudh mimman tayassara. Ambil bayaran dari orang yang mudah, punya uang untuk bayar. Dan tinggalkan orang yang tidak mampu bayar dan lunaskan, bebaskan. Semoga Allah pun kelak membebaskan kita dari azab neraka. Hanya itu kebaikannya. Apa akibatnya? Orang itu dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Hanya karena melunaskan hutang orang yang tidak mampu bayar. Selain itu dia nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Ke surga. Jadi banyak ahli surga, orang surga itu kadang-kadang dimasuki oleh orang yang tidak mengamalkan amalan ahli surga. Bahkan banyak orang yang ditempatkan di surga tanpa mengamalkan amalan apapun. Disebut wa yarfa'u fiha darajatil 'abdi min ghairi sa'in minhu. Allah angkat derajat seorang hamba di surga tanpa usaha yang mereka lakukan. Kenapa? Mungkin penyebabnya banyak. Disebut bal bima yasilu ilaihi min du'ail mu'minin wa salatihim wa sadaqatihim wa a'malil birril lati yuhduna ilaihi. Kadang-kadang mereka selamat itu karena sampainya doa orang-orang mukmin bagi orang itu. Salat mereka, sedekah mereka, amal baik yang dihadiahkan. Pahalanya dihadiahkan kepada orang itu. Ahlus sunnah meyakini, mengakui adanya hadiah pahala kepada orang yang sudah mati. Dibahas oleh para ulama kitab-kitab mereka. Dan bahkan dalam kitab akidah. Di antaranya kita mengenal ada kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Disyarah oleh Ibnu Abil Izzi. Ada satu bab di sana yang berjudul Ihda'us Thawab. Menghadiahkan pahala. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingkari nggak bisa sampai hadiah pahala. Tapi yang lainnya menyatakan ya sampai. Dan ahlu sunnah mengakui. Makanya ada badal haji, saum,
yang menggantikan membayarkan hutang saum orang yang sudah mati. Orangnya bernazar mau saum, belum dilakukan sudah mati. Bayar sama ahli warisnya, anaknya atau siapanya, dan dia yang beramal pahalanya untuk orang yang mati. Begitu juga badal haji, badal umroh, atau sedekah. Saya sedekah atas nama orang tua saya yang sudah mati. Iya. Orangnya tidak beramal, yang beramalnya orang lain, tapi dihadiahkan pahalanya. Iya. Oleh karena itulah maka yang memasuki surga kadang orang yang tidak mengamalkan amalan ahli surga. Berbeda dengan ahli neraka, tidak akan masuk neraka kecuali orang-orang yang mengamalkan amalan ahli neraka. Adapun surga bisa dimasuki sekalipun oleh orang yang tidak beramal dengan amalan surga. Berdasarkan hal itu, kalau di kalangan jin yang durhaka, karena kedurhakaannya masuk ke dalam neraka, karena keadilan Allah, maka surga sebagai rahmat dan karunia Allah lebih mudah lagi dimasuki. Sekalipun oleh orang yang tidak mengamalkan amalan ahli surga. Dan telah tetap nas Al-Quran dan ijma ummah bahwa jin yang jahat ada di dalam neraka karena keadilan Allah. Karena amal-amal jahat yang mereka lakukan, maka kalau yang jahat ke neraka, maka yang baiknya pasti ke surga karena karunia dan rahmat Allah karena amal-amal baik yang mereka lakukan. Akan tapi walaupun ke surga, ada sebagian ulama yang berkata innahum yakununa fi rabdil jannah yarahum ahlul jannah wa la yarawnahum. Ada sebagian ulama yang berkata walaupun di surga para jin itu berada di pinggirannya, dilihat oleh manusia ahli surga, sedangkan jin tidak bisa melihat mereka. Sebagaimana di dunia mas sebaliknya, kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Mungkin di sini banyak jin, entah berapa orang, bukan orang, entah berapa jin. Tapi ada, ya ada, mungkin. Wallahu a'lam. Saya tidak melihat ya, sotoy aja, tidak melihat. Tapi kemungkinan besar ada, ya ada. Kita tidak melihat mereka, mereka melihat kita. Sekarang juga lagi pada natap saya. Meren. Bukan karena saya melihat, enggak. Oh, Ustaz punya sixth sense. Enggak. Saya enggak melihat. Wallahi saya tidak melihat. Tapi dugaan saja. Karena Allah menyatakan, innahum yarawnakum wa qabiluhum, ya. Min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian, mereka dan kabilahnya, jin dan kabilahnya melihat kalian, melihat kita sebagai manusia dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Di surga nanti sebaliknya. Ini kata sebagian ulama, tidak seluruh ulama. Mereka nanti yang baik-baiknya di surga, tapi di pinggirannya para ahli surga dari kalangan manusia bisa melihat mereka, mereka tidak bisa melihat para manusia ahli surga. Nah, ini sebagian saja, sebagian ulama. Tapi ingat, masalah seperti ini masalah gaib. Tidak bisa diketahui kecuali dengan hujjah yang qat'i. Maka apabila ada hujjah yang qat'i wajib diikuti, kalau tidak maka tawakuf itu lebih utama. Wallahu a'lam. Tapi intinya bahwa para jin yang soleh juga insya Allah masuk ke dalam surga. Dan ini berita gembira bagi para jin.
Rajin alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah. Bisa ke surga juga asal iman dan amal soleh, asal mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Inilah kajian kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini. Nanti sore kita masuk ke pasal keempat, Madarul Iman wa Qaidatuhu. Ya, jadi poros keimanan dan kaidah-kaidah dalam hal itu. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Izin bertanya Pak Ustadz. Ini kalau seorang suami biasa kalau sholat itu berjamaah ke masjid. Nah, sedangkan pahalanya kan istri dapat apa yang didapati oleh suami. Nah, sekarang kalau suaminya ikut itikaf, sedangkan istrinya nggak bisa karena mengurus anak yang lain itu. Apakah pahalanya sama dengan yang dilakukan itikaf itu sama jadi istri kebagian juga gitu? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri memiliki keinginan besar untuk itikaf. Kayaknya itikaf itu senang teduh, terkondisi, jauh dari hiruk pikuk kegiatan dunia gitu. Hiruk pikuk ada tapi dengan bacaan Quran yang dilakukan oleh para peserta itikaf. Tapi apa daya, maksud hati memeluk gunung, apa daya, gunung nagede teuing. Maksudnya ingin itikaf, tapi banyak kewajiban yang harus ditunaikan. Gak bisa meninggalkan rumah. Gak bisa meninggalkan anak-anak. Anak-anaknya masih kecil. Anaknya dibawa itikaf. Gak boleh oleh panitia. Kejam ya panitia. Bukan kejam. Demi perdamaian dunia. Dulu pernah kita membolehkan bawa anak-anak ciwuh ribut. Lagi kajian goak. Sigana diciwit ku ibuna. Akhirnya ditempatkan di madrasah, tengah malam jejeritan itu budak. Ngeganggu ya. Akhirnya kita larang. Minimal SMP lah. Boleh ya, SMP boleh. Kadang-kadang ada anak karena nggak tahu lagi ngasih gini datang ke sini. Ngambil kitab saya gitu. Naik ke sini ingin dipangku. Incu tuh. Jadi dilarang, nggak boleh. Akibatnya ada keluarga yang biasa itikaf di sini karena nggak boleh bawa anak-anak pindah ke kota lain. Lalu ngadu di sana. Di Masjid Umar di Selacoma nggak boleh. Ya demi perdamaian, demi ketenangan. Sekarang kan tenang kan, nggak ada terdengar suara anak menangis atau gimana gitu. Jadi karena itu ibu-ibu walaupun ingin nggak bisa tetap di rumah. Tetap ibadah di rumah. Pahalanya dapat. Itikaf penuh, iya itikaf penuh. Karena apa? Ada uzur. Ada uzur untuk tidak itikaf. Termasuk kalau ingin itikaf, qadarullah masya'afal. Datang tamu langganan tiap bulan haid. Nggak bisa itikaf. Akhirnya di rumah. Biasanya itikaf, tapi karena haid atau nifas nggak bisa. Pahalanya dapat tuh. Kalau umpamanya orang biasa melakukan amal ibadah rutin, lalu suatu saat ada halangan yang menyebabkan tidak bisa melakukan itu, pahalanya tetap dapat. Kita biasa berjamaah di masjid setiap sholat. Pas sudah wudu, gebret teh hujan. Nggak bisa ke masjid, sholat di rumah sendirian. Pahala jamaahnya tetap dapat karena ada uzur. Kita biasa sholat berjamaah di masjid, suatu saat safar. Pas adzan berkumandang di tengah jalan, di tol nggak bisa berhenti. Rest area masih jauh atau di pesawat, atau di kereta, atau di bus. Nggak bisa sembarangan berhenti. Akhirnya sholat sendirian di bus. Dapat tetap pahala sholat berjamaah.
Jadi kalau orang ingin melakukan suatu ibadah tapi nggak bisa karena ada uzur, pahalanya tetap dapat. Jangan remehkan tuh pekerjaan rumah tangga bagi ibu-ibu. Itu sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Seorang wanita namanya Asma binti Yazid. Dia tuh pintar ngomong. Dia suka mewakili para wanitanya untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dia datang ketika Nabi ngumpul dengan sahabatnya lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni rasulun min wara'i minan nisa." Man wara'i minan nisa. Ya Rasulullah, aku mewakili para wanita yang ada di belakangku tuh. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'aman nabi wattaba'nak. Fa'aman nabika wattaba'nak. Ya Rasulullah, engkau diutus oleh Allah kepada laki-laki dan juga para wanita. Kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Tapi ada tapinya tuh. Wa innar rijala fuddilu bi salatil jum'ah wa syuhudil janazah wal jihad fi sabilillah. Tapi laki-laki diberi keutamaan amal yang tidak disyariatkan bagi wanita, yaitu salat Jumat, mengurus jenazah sampai ke kuburan. Walaupun jenazahnya wanita, digotongnya dan dimasukkan ke lubang lahatnya tetap sama laki-laki. Wanita nggak boleh ikut ke kuburan. Kalau prosesi pemakamannya. Kalau ziarah setelah beres dikuburkan besok luka ziarah boleh wanita ziarah. Tapi ikut ke pemakaman nggak boleh. Siapa yang mengurus ikut menyolatkan sampai menyolatkan dia dapat pahala 1 qirat. Kalau sampai ke pemakaman 2 qirat. 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. Ditimbang beratnya nggak ketulungan. Nggak ada timbangan yang bisa menimbang gunung Uhud kan. Saking besar dan beratnya. 2 qirat itu utama. Bukan 2 kerit. 2 kerit mah 2 huap. Ini qirat. Dan qirat bahasa terjemahannya bukan kerit. Mirip. Jadi wanita tidak disyariatkan. Laki-laki disyariatkan salat Jumat itu utama. Disyariatkan mengurus jenazah utama. Wal jihad fi sabil. Dan jihad fi sabil. Wanita tidak wajib. Wa idza jahadu fi sabillah rabbaina auladahum wa amwalahum. Tapi ketika laki-laki berjihad, kami yang mengurus anak mereka dan menjaga harta mereka. Itu yang membuat laki-laki tenang. Anak saya ada yang ngurus, istri saya. Makin banyak istrinya, makin banyak yang ngurusnya. Makin tenang. Hartanya tenang, ada yang ngurus. Kalau saya mati, ada anak saya tetap ada yang mendidik, hartanya ada yang ngurus. Paling kawin lagi istrinya. Jadi wanita punya andil dalam jihadnya kaum laki-laki. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan pahala kaum laki-laki yang pergi ke medan perang? Itu pertanyaan para wanita diwakili oleh siapa? Asma binti Yazid. Maka Nabi SAW melihat kepada para sahabat, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha. Kalian pernah enggak mendengar ucapan seorang wanita bertanya tentang agamanya yang pertanyaan lebih baik daripada ini? Dijawab tidak, ini terbaik. The best questions. Pertanyaan terbaik. Lalu kata beliau, insarifi ya Asma. Wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang kamu pulang Asma.
Beritahukan tuh kepada wanita-wanita yang di belakangmu. Wanita bergerombol di sana ngintip gitu. Hanya Asma yang berani tampil. Beritahukan kepada mereka, anna husnata ba'uli ihdakunna li bu'liha. Beritahukan tuh bahwa bagusnya sikap mereka kepada suami-suami mereka dan upaya mereka untuk selalu mencari ridha suami-suami mereka, ta'dilu kullama dzakarti, itu pahalanya sebanding dengan amal yang kamu sebutkan tadi. Amal Jumatan, mengurus jenazah dan jihad fisabilillah. Karena amalan laki-laki di luar rumah itu karena dukungan istri. Makanya saya pernah melihat ada satu tulisan di belakang sebuah mobil. Tulisan itu mi wara'i kulli rajulin najihin imra'atun. Fa idza aradta an tazida fin najah falyazid fin nisa. Terjemahkan jangan. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada peran seorang wanita. Makanya kalau kamu ingin bertambah berhasil, bertambah sukses, tambahlah wanita. Gitu. Tapi dibantah oleh kaum wanita. Di setiap laki-laki yang sukses pasti ada seorang wanita. Dan di balik setiap laki-laki yang gagal pasti ada wanita kedua. Tuh. Skakmat kita. Aduh. Kalau ada yang gagal pasti karena dua wanita. Kalau ada yang sukses pasti karena satu wanita. Tadinya saya tidak ingin memberitahukan yang ini. Tapi biar akhwat semangat juga, balik bisa gitu tah. Udah dikasih semangat, alhamdulillah. Akhirnya diam tetap sampai akhir. Jadi amalan yang dilakukan oleh seorang istri di rumah jangan dianggap enteng. Apapun yang membuat suami ridho luar biasa pahalanya. Jangan dikira ngucek kopi itu bukan pahala yang besar. Suami ridho. Beres-beres di rumah, nyapu, ngepel, nyupir, nyuci piring maksudnya. Nyuci baju. Bikin suami ridho, iya. Pas pulang ke rumah, lagi capek, lagi lelah, lagi lapar, lagi banyak masalah. Di rumah sudah beres, wangi, menyenangkan, disambut oleh istri dengan senyuman termanis yang dimiliki, ya. Dihibur dengan kata-kata, inilah pahlawanku, inilah kebanggaanku, inilah buah hatiku, inilah sumber kegembiraanku baru datang, ahlan wa sahlan wahai kekasihku. Dengan dadak atuh semua masalah hilang. Kelelahan juga hilang. Capek, lapar gak terasa. Terhibur oleh sikap manis istri yang seperti itu. Ya, anak-anak datang dalam keadaan sudah seger mandi, udah bersih gitu ya. Abi, papa, segala macam dirangkul. Aduh, inilah surga dunia. Baiti jannati, ya. Baiti jannati hanya dalam mimpi. Tapi bisa direalisasikan, ya bisa ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Tips buat istiqomah itu harus gimana? Nanti ada masanya. Nanti di hari besok subuh masih tentang Lailatul Qadar, tentang waktu dan ciri-ciri. Nah, nanti di akhir menjelang akhir Ramadan kita akan membahas qiyat agar istiqomah seusai Ramadan berlalu, ya. Sabar. Karena sudah mencoba buat istiqomah tapi dirasa juga belum.
apakah itu tandanya belum diberi hidayah? Ya pasti belum diberi hidayah. Mungkin karena ada sebab. Nanti bagaimana kiat meraih istiqamah kita akan bahas ya. Sabar. Sekarang kan masih istiqamah ada di sini ya. Kiat agar tidak kena futur. Sama istiqamah. Istiqamah itu tidak futur, sabar. Kiat ketika sedang mengalami futur dalam ibadah. Tak kene itu sama. Bolehkah wanita haid di masjid i'tikaf? Nggak boleh, kan sudah diterangkan. Namun tidak berniat i'tikaf hanya untuk ikut hadir di kajian atau ikut nginap karena menemani anaknya. Iya, jangan tinggal di masjid, di luarnya aja, di terasnya ya, untuk keluar dari khilaf ya. Karena sudah dijelaskan untuk menetap itu jumhur ulama melarang. Kecuali kalau hanya sekedar lewat. Di teras boleh di teras. Menginaplah di teras ya. Tapi aman kan di tertutup hijab di atas. Ada karpet juga. Boleh pakai bantal, bawa selimut boleh. Ustaz, seringkali ana menemukan bacaan Al-Quran yang seperti nunnya di bawah alif. Contohnya nilladzi. Bagaimana cara bacaan, membacanya bagaimana? Soalnya nunnya tidak ada tanda kasroh ataupun fathah. Itu namanya nun wiqayah. Kalau ada dua sukun yang menyatu dan berdampingan, seperti umpamanya lam yakun alladzina kafaru dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakun ada huruf nun yang mati, terus huruf selanjutnya juga mati. Maka nunnya yang tadinya disukun menjadi dikasrah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah, ini kebetulan nun yang matinya sekarang huruf lain, umpamanya contohnya ada contohnya apa ya, ayat. Ada yang bisa ngasih contoh ayat apa? Umpamanya qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahadun terus Allahus samad. Kalau dibaca waqaf qul huwallahu ahad, diwaqafkan ada qalqalah, dalnya mati. Kalau disambung qul huwallahu ahadun, nah kemudian kata yang setelahnya alif juga mati. Tanwin itu sama dengan nun mati, maka diwasolkan jadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Tapi ini juga huruf terakhirnya nun juga. Tanwin itu sama dengan nun mati ya. Makanya disatukan bahasnya hukum tanwin atau nun mati menghadapi huruf hijaiyah. Bisa jadi idhar, bisa jadi idgham, bisa jadi ikhfa, iqlab dan seterusnya. Contohnya apa ya? Dalam surah ini. Dalam surah An-Najm. Hampir ayat-ayat yang terakhir. Ingat dulu. Al-Kahfi yang mana? Panjang Al-Kahfi itu. An-Najm ada, Al-Kahfi ada. Yang An-Najm yang agak-agak ingat begini,
setelah Rabbu Syi'ra. Annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjaini adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa Rabbu Syi'ra. Ahlaka adanil ula wa annahu ahlaka ad itu mati karena ada tanwin. Terus al-ula tanwin alif lam, maka menjadi ada huruf nun di bawahnya. Adanil ula. Nun itu di kasroh. Karena kalau idal taqa sakanani, kalau bertemu dua sukun, maka berikan harokat di sukun yang pertama. Wa idza hurika bil kasri. Kalau mau dikasrohkan maka kalau mau dikasih harokat dikasih harokat kasroh. Jadi kalau ada dua sukun bertemu ya, maka hidupkan yang sukun yang pertama, huruf yang disukun yang pertama dan dihidupkannya dengan kasroh. Nah, termasuk ini ya. Jadi wa annahu ahlaka adan ad al-ula. Tadinya begitu, adan al-ula. Terus dikasih nun wiqayah adanil ula gitu ya. Jadi kalau ada huruf nun kecil di bawah dibacanya kasroh, itu pasti ada dua sukun yang berjumpa, bertemu. Wallahu a'lam. Mohon arahan mengenai kaki yang dirapatkan saat sujud. Soalnya anak masih direnggangkan kakinya. Anak masih ragu jika harus dirapatkan karena anak baru mengenal sunnah. Mohon penjelasan. Maksudnya dirapatkan kaki kita dengan kita atau kaki kita dengan orang lain? Gak jelas pertanyaan. Tapi saya khawatir dirapatkan tuh kakinya dengan kakinya Q gitu. Nggak benar. Kita renggang si kaki kita dua-duanya. Tapi rapat dengan kaki orang lain. Berdasarkan sabda Rasul SAW ketika menyatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Luruskan safmu karena lurusnya saf termasuk bagian dari kesempurnaan salat. Kadang imam menyatakan istau itu lurus. Wa'tadilu seimbang, jangan sampai yang kiri lebih banyak daripada yang kanan atau sebaliknya. Watarasu itu artinya rapat. Wasuddul khalal. Isi yang kosong, jangan dibiarkan renggang, ya. Lalu seorang sahabat menyatakan faro'aituhum yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibi wa mankibahu bi mankibahi sahibihi. Aku melihat para sahabat mengantolkan tanawan. Menempelkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Mata kaki ka'bahu, ka'ab itu mata kaki, dengan mata kaki kawannya. Nah itu amalan sahabat di hadapan Rasul SAW. Ini sunnah. Jangan sampai itu kan ijtihad sahabat. Itu perilaku sahabat yang dilakukan di depan Rasul SAW. Ini sunnah takririyah. Itulah yang dikehendaki oleh Rasul SAW dengan merapatkan saf. Ya. Nah, ini menunjukkan beberapa hal. Pertama. Posisi kaki itu ujung-ujung jarinya menghadap ke kiblat. Lurus, jangan bengkok membentuk sudut begini. Karena kalau membentuk sudut begini, yang menempel bukan mata kaki, tapi cingir dengan cingir. Cingir tenawan. Kelingking dengan kelingking. Jadi renggang. Yang paling parah
kelingkingnya kukunya tajam. Sakit ke kita, ada yang begitu? Ada. Mungkin di sini ada ya. Gunting kukunya tuh menyakiti orang lain tuh ya. Gunting. Pertama jangan begitu tapi begini. Posisi kaki lurus ke arah kiblat. Jari-jarinya. Karena ini memang tuntutan ayat secara umum ya. Fa'aqim wajhaka fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Disebut wajah. Tapi disebut dzikrul khas wa urida bihi amma. Disebut sebagian tapi yang dimaksud seluruh tubuh kita hadapkan ke Ka'bah. Makanya ketika angkat tangan takbir menghadap ke Ka'bah, jangan begini. Ada kan? Allahu Akbar. Hadapkan ke Ka'bah, ke kiblat. Atau sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu? Kayak berdoa. Ketika takbir Allahu Akbar kata sami Allahu liman hamidah. Kenapa membelakangi Ka'bah si tangan? Sami Allahu liman hamidah tetap. Termasuk jari-jari tangan ketika sujud. Rapatkan. Hadapkan ke kiblat. Jangan dibuka. Kecuali kalau ruku ya dibuka dan digenggamkan ke batok lutut kita. Wa farraja baina asabihi. Nabi SAW merenggangkan jari-jari tangannya ketika ruku di batok lutut kita. Adapun ketika sujud beliau merapatkan wa dhamma baina asabihi dan mengarahkan ininya ke arah kiblat. Termasuk kaki. Kaki jari-jari hadapkan ke arah kiblat baik sendirian apalagi berjamaah. Makanya ketika berjamaah yang beradu mata kaki menunjukkan ini ke depan. Jangan biarkan setan nyelip di tengah kerenggangan shaf. Ayah musik. Matikan itu ringtone HP pertama ketika kajian. Silent. Kedua, di luar kajian, di luar sholat. Ringtone-nya jangan musik. Apa tuh? Terserah. Big tit gitu ya atau gimana lah. Saya pernah di Masjid Nabawi ketika sholat. Tiba-tiba telepon bering lagu. Lagunya bukan dangdut. Sebab bukan orang Indonesia. Suudzon. Orang luar yang sudah mati, saya tahu namanya nggak akan saya sebut. Sudah mati, Muslim, tapi sudah mati. Dan lagunya viral saat itu. Lagi sholat gitu. Konyolnya itu orang nggak mau mematikan. Sampai berhenti. Nggak lama kemudian kan bunyi lagi ya, sebab si yang menelepon nggak diangkat sampai putus, telepon lagi. Aduh. Sampai dongkol itu jamaah-jamaah yang ada. Kita ngomong apa sebelum ada telepon? Kiblat. Ya, hadapkan ke arah kiblat. Jangan biarkan setan nyelip di kerenggangan. Nah, ada orang biarkan renggang, jangan rapat. Karena apa? Kata hadis, setan nyelip ikut sholat. Biarkan setan sholat. Ini orang husnudzon ke setan, suudzon ke Nabi SAW. Kata Nabi rapatkan, kata dia jangan. Biarkan setan ikut sholat. Disangkanya setan nyelip itu ikut sholat. Husnudzon yang salah kaprah. Pasti untuk mengganggu lah, ngapain setan salat ya. Itu pertama. Ada lagi orang yang bilang, Wahabi itu kalau sholat rapat. Saya lebih baik kata sholat dengan setan daripada dengan mereka. Memang temannya. Ada kan yang gitu. Lebih baik dengan temannya daripada dengan Wahabi. Wahabi itu rapat banget. Jadi nggak nyaman. Padahal kita nyaman kalau rapat ya.
Kalau renggang setan masuk, saya lebih baik sholat dengan setan. Emang temennya. Klop tasyabahat qulubuhum. Hati mereka sama klop gitu ya. Sudah biarkan saja. Pertanyaannya apa tadi? Oh ini. Iya, merenggang soalnya saya masih renggang kakinya, Anda masih ragu. Ya rapatkan, karena perintah Nabi SAW, contoh dari sahabat merapatkan, apabila renggang setan nyelip untuk menggoda bukan untuk ikut sholat ya. Wallahu a'lam. Jika ada orang yang selalu menzalimi kita, lalu kita mendiami orang tersebut, mendiamkan. Mendiami rumah, ya. Mendiami rumah. Apakah boleh? Maksudnya tidak menegur, tidak menyapa gitu. Karena ada hadis yang melarang kita untuk tidak bertegur sapa 3 hari. Tapi niat kita mendiami lagi. Mendiamkan orang tersebut agar kita tidak sakit hati atau dizalimi oleh orang itu lagi. Itu namanya hajar. Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Hajar. Hajar itu mendiamkan orang. Tidak menegur, tidak menyapa. Boleh enggak? Tergantung apa kasusnya. Kalau urusan dunia, kelas urusan dunia, umpamanya masalah bisnis, kemudian ada masalah lalu kelas sampai tidak bertegur sapa. Atau 2 akhwat mengincar 1 ikhwan yang sama, bersaing, tidak bertegur sapa. Itu untuk urusan dunia. Maka boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu lil mu'min li muslim ayyahjur akhahu fauqa 3 layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghajar, artinya mendiamkan orang itu lebih dari 3 hari. Boleh 3 hari, selebihnya hari keempat bertegur sapa lagi. Kalau urusannya apa? Urusan dunia. Adapun kalau urusannya urusan agama, dia umpamanya fasik, dia orang durhaka, dia pelaku kebidahan menyebarkan kebidahannya. Sudah kita nasihati, sudah kita peringatkan, sudah kita dakwahi, tidak ada perubahan, maka boleh enggak dihajar? Iya, kalau hajar itu manfaat, diboikot. Kalau manfaat boleh. Karena hajar adalah obat. Kalau obat itu diberikan menyembuhkan, maka berikan. Umpamanya di komunitas kita. Ada orang yang umpamanya melakukan dosa maksiat termasuk menzalimi banyak orang. Udah dinasihati, terulang lagi. Akhirnya dihajar oleh semua. Tidak ditegur, tidak disapa. Akhirnya dia merasa tersisih. Aduh, ini lingkungan terbaik yang saya miliki. Saya bisa aja pergi dari sini, tapi lingkungan di luar, aduh, tidak menyenangkan. Saya ingin di sini. Akhirnya dia sadar. Orang membiarkan saya karena kesalahan saya. Akhirnya dia tobat, berhenti dan berubah. Maka lakukan. Pernah nggak ini dilakukan oleh Nabi SAW? Iya. Kepada 3 orang yang tidak ikut perang, Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya. Jadi pas waktu ada perang gitu ya, semuanya wajib ikut perang. Ada Ka'ab bin Malik dan 2 kawannya sudah bersiap-siap, mempersiapkan. Tapi karena hawa nafsu tidak ikut berperang. Nabi SAW bertanya, kemana Ka'ab? Nggak ada. Tadi sudah siap tapi kok nggak ada. Ya sudah, begitu beres perang pulang, orang-orang munafik berdatangan. Mengemukakan uzur dengan berdusta. Ka'ab bin Malik datang. Ya Rasulullah, kalau saya mau mencari alasan, saya ahlinya. Lebih jago daripada orang-orang munafik itu.
Tapi sungguh saya tidak punya alasan kecuali ya hawa nafsu. Mohon dimaafkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana keputusan Allah. Akhirnya sejak saat itu Ka'ab dan dua kawannya itu diboikot, tidak ditegur, tidak disapa. Salamnya pun tidak dijawab. Malah Ka'ab itu sengaja kalau sholat persis di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu melirik dia menyampaikan salam, assalamualaikum. Aku melihat mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bergerak menjawab? Ternyata tidak. Salamnya tidak dijawab. Ada sahabatnya yang juga saudaranya akrab banget, didatangi. Dia kata orang Sunda ngabalir gitu. Apa ngabalir teh? Membalir, buang muka. Nggak dijawab, salamnya nggak dijawab, sakit sampai nangis. Terus selama 40 hari. Selama di boikot itu tawaran dari orang kafir banyak. Ini beritanya viral kemana-mana. Orang kafir juga, negara lain yang kafir mendengar dan Ka'ab tokoh yang sangat dibutuhkan, ditawari. Kalau kamu dibegitukan oleh Muhammad, datang ke kami muliakan engkau, kami beri posisi. Enggak, bukan itu yang dicari. Setelah 40 hari keputusan tambah parah. Istrinya disuruh pulang ke orang tuanya. Tidak dilayani. Kalau selama 40 hari masih dilayani, selama 40 hari suruh pulang. Dipulangkan ke orang tuanya atas keputusan syariat. Nah, sampai 10 hari, jadi 50 hari. Dia nangis darah itu, taubat atas kesalahannya. Setelah 50 hari, baru turun ayat, taubat ketiga orang ini diterima. Istrinya disuruh kembali lagi. Ini menunjukkan menyuruh istri pulang ke rumah orang tua. Tidak dengan niat menceraikan, tidak jatuh talak, tidak menceraikan. Umpamanya suami ini saking keselnya ke istri gitu. Udah kamu pulang saja ke orang tuamu. Pulang sana, saya antar gitu. Apakah itu cerai? Belum tentu. Niat si suami cerai apa tidak. Kalau tidak niat menceraikan, enggak cerai. Nabi SAW menyuruh Aisyah pulang ke istrinya. Pulang ke orang tuanya ketika ada kasus hadithul ifki, fitnah kepada Aisyah. Suruh pulang, tapi tidak niat menceraikannya. Ka'ab dan dua kawannya, istrinya suruh pulang ke orang tua, tapi tidak niat menceraikannya. Pas sudah selesai, balik lagi tanpa akad lagi. Ya, jadi hajar ini syariat. Kata Syekh Al-Utsaimin, hajar ini obat. Bila obat ini mujarab, lakukan. Tapi kalau obat ini diberikan tambah parah, ya jangan. Oh mungkin porsinya kurangin, tambah lagi, mati dia. Jadi kalau ada pelaku kezaliman, pelaku kemaksiatan, kebidahan, kalau dihajar, diboikot, tidak ditegur, tidak disapa, dia tobat, hajarlah. Tapi kalau ditegur, tidak ditegur, tidak disapa, makin menjadi-jadi, nggak ada ngaruh, malah tambah hebat, jadi fitnah, jadi kita, jangan paksakan hajar, ibarat obat. Kalau obat itu semakin memperparah penyakitnya, jangan terus cari cara lain, obat lain. Jadi hajar ada syariatnya. Jadi termasuk ini ya, kalau orang itu dibiarkan manfaat, maslahat boleh. Tapi kalau dibiarkan, didiamkan, tidak ditegur, tidak sapa, makin menjadi-jadi, jangan. Tegurlah, sapalah ya. Wallahu a'lam. Jika seseorang disatukan dalam pernikahan, itu artinya setipe. Belum tentu, banyak yang tipenya berbedanya, tapi jodoh. Jika pada akhirnya bercerai, apakah itu artinya mereka udah tidak setipe? Mungkin dari awal tidak setipe, dipaksa-paksakan. Jadi
Yang menyebabkan cerai atau langgengnya bukan setipe atau tidaknya. Tidak harus setipe, ada yang harus beda tipe. Tapi yang lebih utama adalah saling mengisi kekurangan, saling menutupi kesalahan, meluruskan, membenarkan, saling mendidik. Kalau dua-duanya walaupun tidak setipe, tapi menerapkan aturan syariat dalam kehidupan rumah tangganya, suami menunaikan kewajiban kepada istri dan anak-anak, istri juga begitu, dijamin langgeng walaupun tipenya bertolak belakang. Bukan karena beda tipe ya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Afwan, jika ada seorang istri yang sedang hamil 3 bulan. Ini kayak ini, tulisannya itu kayak tulisan di obat gitu. Kecil banget. Kecil. Untung mata saya masih normalnya. Ada yang lebih muda dari saya, baca chat juga harus kacamata dulu. Ini kecil, kayak ingredient sebuah obat. Ada seorang istri yang sedang hamil 3 bulan. Di bulan Ramadan, dan anaknya lahir setelah bulan Ramadan. Ya iya tuh, kalau Ramadan 3 bulan pasti lahirnya 6 bulan lagi. Nggak mungkin lahir di akhir Ramadan. Apakah istri tersebut harus membayar fidyah? Dan jika harus, apakah dibayar dengan fidyah? Apakah harus membayar apa? Pesangon apa ini? Membayar. Kalau hanya kecil masih tak terbaca, masih terbaca, tapi hurufnya nih. Apakah harus membayar pesangon? Pesangon atau potongan? Pesangon. Dan jika harus, apakah dia bayar dengan fidyah atau dibayar dengan mengqadha puasanya? Pertama kecil, kedua 4 warna wallpapernya, warna hitam yang dominan, kedua warna biru, ketiga warna merah, keempat warna hijau. Sampai tulisan syukronnya juga S-nya warna hijau, Y dan U-nya warna merah, Kro-nya warna biru, N-nya warna hijau lagi. Ada emot senyum. 2 mata warna hijau dan senyumnya warna merah, mungkin di lipstik. Genit. Jadi fokus ke tulisan. Jadi isinya apa tadi? Kalau ada istri sedang hamil 3 bulan di bulan Ramadan, ya, maksudnya saum apa tidak gitu ya. Saya anjurkan tidak saum, tapi konsultasikan ke dokter. Pada hakikatnya saum itu memindahkan jadwal makan. Kalau tidak saum, kita makannya siang hari, tapi malam kan tidak makan karena tidur ya. Dibalik, malam makan 3 kali, siangnya tidak. Selama asupan gizinya mencukupi, boleh. Tapi kalau tidak mampu begitu, ya, dan kalau di bawah saum, khawatir terhadap janin yang dikandungnya, masih krisis nih. Krisis apa kritis? Suka terbalik. Masih lemah.
Mungkin bisa lahir selamat tapi khawatir ada kelainan, cacat, mentalnya atau fisiknya, khawatir begitu. Kuat pasti kuat sih akhwat tersebut, ya. Tapi berisiko. Maka sebaiknya tidak saum. Walaupun kuat sehat. Tapi kalau di bawah saum khawatir ada apa-apa terhadap janinnya. Karena janin sedang membutuhkan gizi, asupan yang cukup. Maka makan. Kalau lagi hamil atau menyusui, lalu tidak saum, maka bayar fidyah dan bukan qadha. Karena qadha hanya bagi 2 orang, yaitu sakit dan safar. Wa in kuntum marda au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Itu ayat. Kalau kalian sakit atau safar, maka qadha. Dalam hadis ada wanita haid dan nifas, qadha juga. Terus wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Bagi orang-orang yutiqunahu, berat dalam melakukan saum. Mampu tapi berat, berisiko. Siapa mereka? Ya, orang yang sudah tua, sudah uzur, ya. Termasuk yang hamil atau menyusui. Berat, berisiko, kuat-kuat. Yang hamil, yang menyusui tidak sakit, tidak safar. Tapi termasuk orang wa 'alal ladzina yutiqunahu, maka bayar fidyah. Bayar fidyah selama dia tidak saum karena 2 alasan. Hamil atau menyusui. Sebaiknya tidak saum demi kesehatan janin. Walaupun kuat tapi khawatir janinnya ada apa-apa. Maka batalkan kemudian bayar dengan fidyah. Berapa hari? Ya berapa hari dia tidak saum. Kalau sebulan full ya sudah sebulan full. Bagaimana bayar fidyahnya? Bisa dengan beras 1,5 kilo. Dengan setengah sok. 1 sok itu 3 kilo. 2 kilo itu kalau kurma atau gandum. Gandum kan BJ-nya lebih ringan daripada beras. Jadi kalau 1 sok ditimbang lebih ringan 2,5 kilo. Kalau beras lebih berat, jadi 3 kilo. Setengahnya ada 1,5 kilo. Maka bayar fidyah 1,5 kilo per hari, jadi per bulan 45 kilogram beras. Ya, bagikan ke fakir miskin. Bisa juga dengan porsi makanan, 1 porsi. Yang sesuai dengan menu yang biasa kita makan. 1 hari bisa masak sendiri bungkus kasih ke 1. Bisa harorea masak lagi hamil gitu ya. Bisa pesan ke rumah makan dengan menu yang biasa kita makan. Kasih langsung ke fakir miskin. Boleh 1 di antara 2 tadi ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita nanti lanjutkan asar. Sekarang menjelang Jumat manfaatkan untuk tadarrus, untuk apa saja keperluan ikhwan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.